Tahun lalu, gue memutuskan untuk resign setelah 7 tahun kerja kantoran dan memulai usaha sendiri sebagai trainer dan konsultan. Proses itu gue buat setelah memikirkannya masak-masak selama kurang lebih 2 tahun. Akhirnya, ada 11 kata. 11 kata tentang keuangan yang bikin gue sadar kalau ini adalah jalan yang tepat untuk gue ambil. To be very clear, di sini gua tidak bilang bahwa jadi freelancer atau membangun usaha sendiri adalah jalan yang paling oke. Gue cuma mau bilang bahwa itu jalan yang sesuai dengan kondisi gue saat itu. Dan gue pengen bikin video ini untuk mengajak teman-teman untuk bisa memilih dengan cermat kira-kira jalan karir seperti apa yang cocok buat fase hidup lo saat ini. Apa sih 11 kata tersebut? Lebih enak kalau gue jelasin dulu background tentang diri gue, supaya lo dapet konteks kenapa 11 kata itu sangat resonate buat gue. Nah, jadi backgroundnya adalah gue dulu kuliah di jurusan teknik industri di salah satu PTN di Indonesia. Dan waktu gue kuliah, gue cuma punya satu tujuan, yaitu gimana caranya gue mendapatkan pekerjaan yang dimana gue bisa belajar, prestisius, dan juga memiliki gaji yang kompetitif. Gue berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan ketika gue mendapat pekerjaan tersebut, seneng sih awalnya, tapi sama seperti pencapaian yang lainnya, perasaan balik lagi ke biasa aja itu cepat banget terjadi. Fenomena ini kalau di psikologi dinamakan hedonic treadmill, di mana otak kita itu sangat cepat untuk menyesuaikan dengan tingkat happiness kita sebelumnya. Jadi, ketika gue sudah ada di tahap normal, akhirnya gue mulai fokus nih untuk bekerja. Dan ketika gue ngobrol sama banyak orang, akhirnya conversation-nya selalu seputar gimana caranya supaya lebih cepat dipromosi, gimana bisa pindah supaya bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi, gimana caranya bisa dapat uang yang lebih banyak. Belum lagi, pada zamannya, mulai tuh populer award-award buat orang-orang muda yang berhasil mencapai kesuksesan. Sebagai orang yang dulu sering berkompetisi, jiwa kompetitif gue mulai muncul. Dan gue pun juga kadang-kadang mulai mempertanyakan, apakah sebenarnya gue nih udah cukup oke nggak sih dalam membangun karir ini? Pemikiran itu terus berjalan selama bertahun-tahun, dan itu memotivasi gue untuk bekerja dengan keras. Sampai punya grup WhatsApp ngomongin kerjaan over the weekend. Kalau cuti, selalu sampai bawa gadget, dan bahkan puncaknya gue pernah lagi liburan di tempat yang dingin banget, dan tangan gue udah sebeku itu, tapi gue masih bela-belain buat bales chat. Enggak, bukan salah kantor gue, tapi lebih karena gue tidak memiliki sistem self-control karena gue segitu pengennya sukses di usia muda. Akibatnya, gue mulai terkena fenomena burnout, di mana gue mulai merasa sering kelelahan, sinis, dan merasa pesimis. Gue mulai kehilangan semangat gue dalam bekerja, padahal pada saat itu karir gue lagi oke-okenya dan lagi menanjak. Di momen itu, gue mulai mencoba untuk membangun kebiasaan baru. Disitulah gue mulai berkenalan dengan nge-gym. Karena gue percaya dengan gue nge-gym, gue jadinya punya aktivitas lain yang gue pedulikan selain bekerja. Dan akhirnya gue sadar juga, kalau olahraga itu juga bagus banget buat meningkatkan performa di tempat kerja. Jadi win-win banget kalau gue waktu itu mulai rutin berolahraga. Tapi olahraga aja nggak cukup. Karena olahraga itu menurut gue lebih sebagai painkiller aja dalam jangka waktu yang singkat. Saat itu, dari hasil riset, gue jadi sadar bahwa untuk kita pada akhirnya bisa keluar dari burnout, kita perlu memahami nih, kira-kira apa sih penyebabnya kita burnout, dan gimana caranya untuk bisa nge-solve itu dalam jangka waktu yang lama. Dari proses refleksi tersebut, gue akhirnya sadar bahwa penyebab gue burnout adalah karena adanya ketidakcocokan dengan apa yang gue inginkan di kerjaan dengan apa yang gue kerjakan. Adanya ketidakcocokan dengan apa yang gue harapkan dari pekerjaan gue dan kerjaan gue. Dan gue rasa itu hal yang sangat wajar banget. Karena mungkin kita punya ekspektasi pekerjaan kita akan memberikan A, B, C, D, E, tapi realitanya kita malah mendapatkan hal yang lain. Seperti misalnya yang banyak terjadi belakangan ini adalah di layoff, dikasih target yang nggak realistis, dikasih deadline yang benar-benar ketat. Itu yang akhirnya membuat kita itu merasa kok begini banget. Dan pada momen itu akhirnya gue awalnya merasa kayak ya udah, itu hal yang wajar aja. Karena dari dulu gue memiliki prinsip, dan ini mungkin juga terpengaruh sama obrolan-obrolan dan narasi yang beredar, bahwa kalau kita nggak enjoy sama pekerjaan kita, itu nggak apa-apa, biarin aja. Karena tujuannya kerjaan itu adalah mencari uang. Oke, menurut gue itu make sense banget. Honestly, menurut gue statement itu tidak salah. Karena memang, baik di dalam pekerjaan, akan ada hal-hal yang kita nggak suka, tapi perlu kita lakukan. Tapi yang nggak banyak orang bahas adalah seberapa besar
ketidaksukaan atau ketidakcocokan kita dengan pekerjaan tersebut. Kalau dulu, mungkin kita bisa get away dengan ketidaksukaan tersebut dengan melakukan pekerjaan ala kadarnya. Tapi di era sekarang, di mana kreativitas, pemikiran, empati, dan hal-hal lain itu menjadi indikator untuk kita bisa perform, akan sangat susah untuk kita itu perform kalau misalnya kita itu nggak memiliki some level of enjoyment terhadap pekerjaan kita. Di titik itu, gue melakukan refleksi dan gue mencoba untuk menantang diri gue. Dan gue sadar akan satu hal, yaitu si 11 kata tadi. Bisa nggak ya gue menikmati hidup ideal tanpa perlu menunggu gue pensiun? Jadi gue mulai dengan mempertanyakan hal tersebut. Dan untuk mempertanyakan hal tersebut, akhirnya gue mulai untuk melakukan 3 hal ini. Hal yang pertama adalah gue mendefinisikan dulu nih, hidup ideal versi gue itu seperti apa. Gue tekankan sekali lagi ada kata versi gue, karena versi gue dan versi lo bisa sangat-sangat berbeda. Hidup ideal versi gue adalah hidup di mana gue bisa mengeksplor rasa penasaran gue. Karena menurut Strength Finder, strength gue nomor 1 adalah learning. Dan menurut nyokap gue dari kecil, gue tuh orangnya penasaran dan kepo banget. Gue pun merasa bahwa gue itu kalau udah ngulik sebuah bidang, itu bisa ngulik dalam banget. Makanya di bidang people, gue udah tertarik banget ngulik sejak masih SMA, masih zamannya gue ngulik MBTI, dan sampai sekarang gimana caranya gue itu ngulik tentang the future of work. Jadi gue memang pengen bekerja di bidang yang dimana gue tuh bisa ngulik. Yang kedua, gue tuh pengen juga dikelilingi oleh orang-orang yang se-value atau satu minat dengan gue. Karena dikelilingi orang-orang yang sepemikiran atau satu value, itu adalah energi booster yang sangat-sangat besar. Gue merasa diterima, gue merasa kita bisa diskusi yang seru, dan kita bisa saling dukung. Yang ketiga adalah gue punya fleksibilitas untuk mengatur diri gue sendiri dan juga spend time sama orang-orang di sekitar gue. Gue merasa bahwa hal-hal yang gue nikmati, jadi tidak gue nikmati ketika gue mengerjakannya under deadline. Dan mungkin karena dulu ketika gue kecil, orang tua gue sibuk bekerja, karena pada waktu itu memang ada kebutuhan ekonomi, gue kayaknya memiliki hasrat terpendam untuk gimana caranya ketika nanti gue tua, atau bahkan beberapa tahun lagi, gue bisa spend time jauh lebih banyak waktu sama keluarga gue. Dan yang terakhir adalah gimana caranya gue bisa berdampak positif buat orang-orang di sekitar gue dengan cara yang cocok buat gue. Karena tadi memang kesukaan gue itu adalah tentang ngulik. Gue pengen mencari cara gimana bisa nggak ya gue berdampak buat hidup orang lain dengan minat gue sebagai orang yang suka mengulik. Dari situlah gue itu akhirnya mencari-cari nih, kira-kira ada opsi apa ya? Which is di step yang kedua, yaitu cari tahu nih, opsi apa yang bisa membawa kita lebih dekat dengan kehidupan ideal tersebut. Salah seorang teman gue bilang bahwa karir itu seperti kita naik sebuah kendaraan. Kendaraan itu harus membawa kita lebih dekat terhadap tujuan kita. Dan ada banyak jenis kendaraan, dan di dalam karir, dan di dalam konteks gue, waktu itu pilihannya adalah apakah gue mau lanjut kerja kantoran dan memanjat jenjang karir. Opsi yang kedua adalah apakah gue mau bikin sebuah startup dan mendapat pendanaan dari modal ventura, dan nantinya startupnya bisa dijual atau bisa gue public sehingga gue bisa jadi miliuner. Opsi yang ketiga adalah membangun usaha kecil yang berbasis jasa. Sebenarnya ada opsi keempat, yaitu adalah membangun usaha berbasis produk, tapi karena mungkin gue nggak ada pengalaman sama sekali di sana, gue not even thinking about it for now. Waktu itu gue memikirkan, kalau gue kerja kantoran lagi, gue likely nggak ya untuk mendapatkan hidup ideal yang gue mau tadi. Yang gue lihat, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma konsekuensinya adalah, mungkin gue perlu menunggu dalam waktu yang lebih lama untuk bisa menghidupi kehidupan ideal tersebut. Di dalam proses untuk gue mencapai kehidupan ideal tersebut, mungkin gue harus mengorbankan beberapa hal. Seperti misalnya fleksibilitas. Karena yang gue dengar, dan mungkin di sini teman-teman bisa mengoreksi juga, semakin tinggi posisi kita, maka semakin sibuk juga pekerjaan kita. Dan kemarin ini gue baru ketemu seorang teman yang dimana dia bangga banget dia sudah menjalankan bisnisnya autopilot. Dan gue agak sirik sama dia, kok lu bisa sih jadi bos dan semuanya autopilot. Dan dia bilang ini sama gue, Vicario, lu jangan bandingin day-one-nya seseorang dengan 10 year of experience. Karena dia udah 10 tahun untuk membangun sistem autopilot tersebut. Gitu. Jadi, sebelum kita sirik sama orang dan ngerasa bahwa, mungkin banget loh kita ini kerja kantoran dan kita ini menjadi direktur dan kita bisa buat sistem yang autopilot. Bisa kok, itu cuma butuh waktu aja. Opsi yang kedua adalah menjadi startup founder. Yang of course, clear banget ketika menjadi startup founder dan startupnya itu successful, maka kekayaannya si founder ini nggak akan ada habisnya. Bisa sampai miliaran atau bahkan triliunan. Cuma bear in mind, probabilitas sebuah startup untuk akhirnya bisa dijual dengan harga yang sesuai itu memang kecil banget. Sehingga memang probabilitasnya sangat-sangat kecil. Nah, jadi ada jaminan. Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi, yang terjadi adalah ya udah startupnya tutup dan sebagai founder mendapatkan pengalaman tapi mungkin tidak mendapatkan financial gain.
Opsi yang ketiga adalah untuk membangun usaha gue sendiri. Menurut gue ini cocok banget, karena tadi basicnya gue itu suka ngulik, dan yang gue kulik itu isinya tentang people. Dan karena gue kerjanya sendirian, mau nggak mau gue perlu network, dan ketika gue network gue itu udah lebih terarah di bidang yang gue memang penasaran. Sehingga akhirnya gue jadi dikelilingi orang-orang yang sepaham atau misalnya satu minat dengan gue. Dan karena gue menjadi seorang freelancer, gue bisa menentukan jadwal yang sesuai dengan yang gue mau. Dan ada kebahagiaan tersendiri ketika gue sharing materi gue di kelas maupun gue share di sosial media, dan ada orang yang merasa berdampak buat mereka. Gue merasa ini tipe dampak yang memang pengen gue ciptakan, karena dampak yang pengen gue ciptakan itu adalah dampak yang transformasional buat hidup seseorang. Apakah menjadi seorang freelancer atau membangun usaha jasa itu adalah hal yang tidak ada resikonya? Tentu aja enggak. Menurut gue it would be a lie or a bullshit kalau gue bilang ini tuh semuanya baik-baik aja. Nah, coba deh, mendingan kalau ada resiko kita bahas satu-satu apa sih resikonya. Resiko yang pertama adalah gue tidak mendapatkan pemasukan karena gue tidak mendapatkan klien. Nah, kalau tidak mendapatkan klien sebenarnya apa sih yang bisa gue lakukan? Yang pertama adalah untuk melakukan marketing. Nah, itulah salah satu alasan kenapa gue aktif di sosial media dan juga aktif untuk mengikuti networking event. Karena dari dua hal tersebut, gue jadi bisa mendapatkan jejaring-jejaring dan juga mendapatkan potensi klien. Dan jujur, gak semua orang suka untuk melakukan marketing jasa mereka atau diri mereka sendiri. Beberapa teman gue bahkan bilang kayak, gue sih mendingan kerja kantoran aja daripada gue harus menjual diri gue sendiri. Kebetulan gue nyaman untuk melakukan hal tersebut karena gue menemukan cara gimana caranya untuk menjual diri gue, tapi dengan cara yang sesuai dengan value yang gue miliki. Pendekatan tersebut namanya konsultatif selling, dan kalau lo tertarik buat belajar itu tolong tulis di komen, karena mungkin nanti gue bisa cover buat video yang selanjutnya. Setelah itu, selain marketing diri sendiri, resiko lainnya adalah akan selalu ada trainer lain yang jauh lebih pintar dari gue dan jauh lebih berpengalaman. Nah, kalau kayak gitu, gue mesti kayak gimana? Kalau menghadapi situasi seperti itu, yang perlu gue lakukan adalah gue perlu untuk terus update ilmu dan mengikuti terus perkembangan zaman. Dan kebetulan ini adalah hal yang memang gue senengin, karena di luar gue suka sharing, gue juga sangat suka belajar. Makanya justru proses penanggulangan resikonya adalah proses yang gue nikmatin. Gue kira ini hal yang wajar, tapi setelah gue ketemu sama beberapa orang, ternyata nggak sedikit kok orang-orang yang memulai usaha sendiri dan mereka bukan tipe yang suka belajar dari course atau dari buku. Karena ini kebetulan hal yang sesuai dengan apa yang gue suka, gue ngerasa ini cocok banget dengan apa yang mau gue lakukan. Resiko lainnya adalah gue udah mencoba hal tersebut dan ternyata hasilnya tidak sesuai. Gue tidak memiliki gengsi untuk akhirnya gue balik lagi ke kerja kantoran. Kenapa? Karena gue nggak benci dengan kerja kantoran. Gue hanya merasa di stage of life yang sekarang emang paling cocok gue mencoba untuk usaha seperti ini. Karena gue belum ada tanggungan dan kebetulan istri gue juga bekerja. Jadi kita dual income family. Sehingga gue bisa mengambil keputusan ini. Dan kalau memang akhirnya nanti gue harus kerja kantoran lagi, gue merasa gue bisa menawarkan perspektif yang berbeda karena gue sudah pernah membangun usaha gue sendiri. Jadi dari itu semua, akhirnya gue belajar tentang hal ini. Bahwa nggak perlu nunggu sampai pensiun untuk menjalani hidup ideal versi gue. Jadi, apa yang akan lo lakukan supaya lo lebih dekat dalam menghidupi hidup yang ideal versi lo?